kita balik lagi di Rumah Belajar Jenio. Nah, kali ini kita akan membahas tentang latihan soal ulangan kenaikan kelas untuk kelas 7. Yang akan kita pelajari yaitu mata pelajaran matematika. Langsung aja kita ke soalnya. Untuk soal yang pertama, jarak dari Solo menuju Semarang pada peta adalah 10 cm dengan skala 1:2.500. Maka jarak yang sebenarnya adalah A 150 km, B 200 km, C 250 km, D 300 km. Kita tahu bahwa rumus jarak atau skala itu adalah kita pakai rumus segitiga. S itu skala, jarak DP itu atau jarak pada peta ini JS. Jadi kalau mencari jarak yang sebenarnya yang ini ya, tuh berarti JS sama dengan JP dibagi skala atau jarak pada peta dibagi skalanya. Nah, jarak pada peta itu adalah 10 cm. Kita tulis aja 10 cm dibagi dengan skala. Skalanya adalah 1:2.500. Kita tulis 1 itu sama aja bentuknya 1/2.500.000. Nah, untuk mempermudah penghitungannya, kita langsung aja 10 dikali 2.500.000 per 1 karena pembagian pada pecahan itu sama aja perkalian terbalik atau 10 kali 2.500.000. Jadinya nolnya jadi bertambah 6 ya, tadinya 5, 1, 2, 3, 4, 5 kita kalikan 10 jadi nolnya bertambah 1. Jadi 25 juta karena ini masih dalam bentuk satuan cm. Nah, di soal itu mintanya kilometer. Jadi kita ubah 25 juta cm itu kita ubah ke dalam kilometer. Centimeter ke kilometer itu naik ya. Dengan satuan panjang milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, kilometer. Jadi senti ke km 1, 2, 3, 4, 5. Naik 5. Jadi kita bagi 5 atau kita hilangkan nolnya 5. Jadi hasilnya adalah 250 km. Jawabannya yang C. Soal nomor 2. Jika 3 lusin baju dibeli dengan harga 990.000, maka harga 25 baju adalah. Nah, di sini diketahui 3 lusin baju yang dibeli itu 990.000. Jadi dari soal 3 lusin baju itu harganya 990.000. Lalu yang ditanya adalah 25 baju. Karena yang ditanya per baju atau persatuan, maka kita ubah lusin ini ke dalam bentuk persatuan baju. Kita tahu bahwa satu lusin itu sama aja 12 buah. Jadi 3 lusin itu sama aja 3 dikali 12 itu 36 baju. 36 baju itu adalah 990.000 rupiah. Nah, yang ditanya adalah 25 baju. Itu harganya menjadi berapa? Nah, kita disuruh mencari harga 25 baju. Kita bisa menyelesaikan soal ini dengan cara perbandingan ya. Jadi ketika 36 baju kita bandingkan atau kita per 25 sama dengan 990.000 kita bagi misalkan X ya. Jadi 36 per 25 sama dengan 990.000 per X. Kita bisa menyederhanakan 36 sama 25 tidak? Kalau enggak, langsung aja kita tulis bahwa nilai X itu sama aja 990.000 kita kalikan
25 dibagi dengan 36. Jadi ini perkalian silang ya. Nah, lalu X atau harga baju 25 itu kita bagi dulu 990.000 dengan 36. Jadi 990.000 dibagi 36 itu hasilnya adalah 27.500. Jadi 27.500 kita kalikan 25 dan hasilnya adalah X sama dengan 687.500. Nah, jadi harga 25 baju adalah 687.500 rupiah. Jawaban yang benar adalah yang B. Oke, kita next ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Perbandingan umur Ayah dan Rafa adalah 7:2. Jika umur Ayah 42 tahun, maka jumlah umur keduanya adalah, kita bisa mencari jumlah umur keduanya dengan cara, di sini yang diketahui itu umur Ayah. Berarti umur Ayah sama dengan nilai perbandingan Ayah itu Ayah Rafa. Berarti perbandingan Ayah 7 ya. 7 kita kita bandingkan jumlah perbandingannya. Jadi 7 ditambah 2 kita kali dengan jumlah umur Ayah dan Rafa. Nah, umur Ayah itu 42, langsung aja kita tulis. Lalu 7 tambah 2 itu 9 dikali dengan jumlah Ayah ditambah Rafa. Nah, untuk mencari jumlah Ayah ditambah Rafa itu sama aja kita pindah ruas dari 7/9 menjadi 42 dikali 9 lalu dibagi 7, itu adalah jumlah umur Ayah dan Rafa. Kita bisa balik ya, taruh di sebelah sisi kiri sama dengan jumlah Ayah plus R sama dengan 42 sama 7 bisa kita sederhanakan atau kita bagi menjadi 6 ya. Jadi 6 dikali 9 itu adalah 54. Jadi jumlah umur Ayah dan Rafa itu 54. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Dengan pekerja sebanyak 12 orang, sebuah proyek dapat diselesaikan selama 15 hari. Agar proyek dapat selesai selama 10 hari, banyak tambahan pekerja yang diperlukan adalah, karena ini merupakan perbandingan apa kalau misal pekerja sebanyak 12 orang itu bisa diselesaikan 15 hari. Agar proyek dapat selesai selama 10 hari, berarti jumlah harinya ini semakin sedikit ya. Namun para pekerjanya itu harus ditambah karena ini merupakan jumlah terbalik atau yang tadinya 12 orang itu dapat menyelesaikan 12 orang dapat menyelesaikan 15 hari. Jika 10 hari itu bisa diselesaikan oleh berapa orang? Otomatis orangnya lebih banyak kan? Jadi kita menggunakan perbandingan terbalik atau perbandingan berbalik nilai ya. Oke, jadi 12 kita bagi dengan X, misalkan X itu orangnya ya, berapa orang yang dibutuhkan. Lalu, nah, yang tadinya harusnya kalau perbandingan senilai itu 15/10. Karena ini perbandingan berbalik nilai, maka kita balik jadi 10/15. 10 sama 15 bisa kita sederhanakan, kita bagi 5. 10 dibagi 5, 2. 15 dibagi 5, 3. Lalu 12 sama 2 masih bisa kita bagi. 12 dibagi 2, 6. 2 dibagi 2, 1. Jadi
Jadi kita kalikan silang, X kali 1 itu X, 6 kali 3 itu 18 orang. Nah, belum sampai di sini aja ya, jadi jawabannya belum 18. X 18 orang ini adalah untuk 10 hari. Jika 12 orang itu 15 hari, karena yang ditanyakan itu banyak tambahan pekerja, maka 18 orang kita kurangi 12 orang. Jadi tambahan yang perlu ditambahkan dalam proyek tersebut adalah 6 orang. Jadi jawabannya adalah yang D, 6 orang. Seperti itu ya. Oke, kecuali kalau misal pertanyaannya adalah jika proyek dapat selesai selama 10 hari, banyak pekerja adalah, nah itu baru 18 orang. Tapi ketika pertanyaannya banyak tambahan pekerja yang diperlukan, jadi kita tinggal menambahkan. Kita tinggal mengurangkan 18 dikurangi dengan 12 orang yang tadi dapat menyelesaikan 15 hari. Seperti itu ya. Oke, kita langsung aja ke soal berikutnya. Nomor 5. Rasio waktu yang diluangkan Karina untuk mengerjakan tugas matematika terhadap tugas IPA adalah 5:4. Jika dia meluangkan 40 menit untuk menyelesaikan tugas matematika, maka waktu yang dia luangkan untuk menyelesaikan tugas IPA adalah, di sini yang diketahui adalah tugas matematika terhadap tugas IPA. Jadi, matematika dibanding dengan IPA, itu perbandingannya adalah 5:4. Kalau untuk meluangkan tugas matematika itu 40 menit, maka untuk meluangkan tugas IPA itu berapa? Jadi, matematika kita bandingkan dengan IPA sama dengan 40 itu 40 menit ya. IPA-nya belum tahu. Sama dengan perbandingan matematika dan IPA itu 5:4. Jadi model matematikanya seperti ini ya. Langsung aja kita perkalian silang. Karena 5 sama 4 itu tidak bisa disederhanakan lagi, jadi kita kali silang. X dikali 5 itu 5X sama dengan 40 dikali 4 itu 4 kali 4 itu 16 ya, jadi 160. X sama dengan 160 kita bagi 5. Jadi jawabannya adalah ya 32 menit. Soal nomor 6. Sebuah mesin di suatu pabrik minuman mampu memasang tutup botol untuk 14 botol dalam waktu 84 detik. Banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit adalah A. 16 botol, B. 20 botol, C. 28 botol, D. 35 botol. Nah, di sini ada tutup botol itu untuk memasang 14 botol itu waktunya 84 detik. Di sini dalam waktu detik ya. Yang ditanya adalah jika waktunya 2 menit itu berapa botol yang dapat dipasang tutupnya? Maka kita ubah dulu 2 menit ini ke dalam detik. 1 menit itu adalah 60 detik. Maka 2 kita kalikan 60. Hasilnya adalah 120 detik. Jadi yang ditanya adalah botol, maka bisa kita tulis 14 dibagi dengan X, misalkan kita X, 84 kita bagi dengan 120 detik. Nah, ini coba kita sederhanakan. 84 kita bagi 6 itu 14,
120 kita bagi 6 itu 12 dibagi 6 2 jadi 20 ya. Nah 14 sama 14 kita bagi jadi 1. Jadi X sama dengan 20 botol. Jadi untuk waktu 2 menit itu adalah 20 botol. Seorang pedagang membeli 200 kg jeruk seharga 750.000. Setelah melakukan pemilihan, jeruk tersebut dijual 80 kg dengan harga 5.000 per kilogram dan 110 kg dijual dengan harga 4.000, sedangkan sisanya busuk. Hasil yang diperoleh pedagang tersebut adalah wheat. Jadi seorang pedagang dia membeli 200 kg jeruk. Jadi harga belinya itu 750.000. Lalu setelah melakukan pemilihan, jeruk tersebut dijual 80 kg dengan harga 5.000. Nah, dijual 80 kg harganya 5.000 per kilo ya. 110 dijual dengan harga 4.000 per kilo. Sedangkan sisanya busuk. Kita cari dulu yang busuk itu berapa. Karena yang terjual itu 80 sama 110, maka yang busuk bisa kita cari dengan cara 200, kan yang tadinya beli 200. Kita kurangi sama yang dijual, 110 dikurangi 80. Jadi 200 dikurangi 190. Hasilnya 10 kg itu busuk. Nah, caranya untuk mengetahui apakah pedagang ini untung atau rugi, kita kalikan dulu. 80 kita kalikan 5.000. 8 dikali 5 itu 40. Masih ada 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 400.000 ini harga total 80 kg. Lalu untuk 110 kg kita kalikan 4.000. 11 kali 4 itu 44. Lalu nolnya kita tambahkan aja. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi totalnya ada berapa? Kita tambahkan dulu. Jadi ini menjadi harga jualnya. Ini tadi harga beli. Sama dengan kita tambahkan 0, 4, 840. Nah, ternyata harga jual dari pedagang ini lebih besar daripada harga beli. Jadi mengalami keuntungan ya. Keuntungan. Nah, keuntungannya berapa? Kita misalkan untung itu U ya. Harga jual kita kurangi harga beli. Harga jualnya 840.000. Harga belinya 750.000. Jawabannya adalah iya, 90.000. Jadi mengalami keuntungan ya, untung 90.000. Seperti itu ya. Oke, langsung aja kita ke soal soal berikutnya nomor 8. Harga pembelian suatu barang 32.000. Barang tersebut dijual dengan harga 36.000. Persentase untung barang tersebut adalah A 12,5%, B 13,5%, C 14%, D 15%. Kita disuruh mencari persentase untung. Dengan yang diketahui adalah harga beli 32.000, lalu harga jual itu
36.000. Maka kita bisa mencari keuntungannya itu harga jual kita kurangi harga beli. Sama dengan 36.000 dikurangi 32.000. Jawabannya adalah 4.000. Nah, ini baru keuntungannya ya. Yang ditanya itu persentase untung atau persen untung. Persen untung rumusnya adalah keuntungan atau U kita bagi harga beli kita kali 100%. Jadi untungnya 4.000 kita bagi harga belinya 32.000 kita kali 100%. Nolnya 3 kita coret-coret, 4 dan 32 itu kita bagi 4 bagi 4 1, 32 dibagi 4 8. Oke, 8 ya. Nah, tinggal 1/8 kita kali 100%. 1 dibagi 8 itu 0,125. Kita kalikan 100%. Jadi jawabannya adalah 12,5%. Jawabannya yang A. Oke, kita ke soal berikutnya. Pak Farel menjual sepeda motor seharga 10.800.000 dengan kerugian 10%. Harga beli sepeda motor Pak Farel adalah A. 12 juta, B. 11.880.000, C. 11 juta, D. 9.800.000. Nah, di sini menjual berarti harga jualnya 10.800.000 dengan kerugian. Jadi kita tulis dulu harga jualnya itu 10.800.000, lalu kerugian. Rugi ya. Oh ya, persentase rugi itu 10%. Jadi kita cari harga beli itu berapa? Oke. Persentase rugi sama dengan kerugian kita bagi dengan harga beli dikali dengan 100%. Nah, persentase rugi itu 10% sama dengan ruginya belum tahu, nggak apa-apa, kita tulis dulu. Lalu harga belinya juga belum tahu, dikalikan dengan 100%. Maka ini bisa kita coret 10%, di sini juga kita coret 0 sama persennya. Jadi harga beli ini pindah ke sini. Jadi harga beli sama dengan kerugian dikali 10 atau 10 kali rugi. Nah, jadi ini masih dalam bentuk variabel. Nah, kita bisa mencari harga beli sama dengan 10 rugiannya itu dengan cara kerugian atau R sama dengan harga beli itu lebih besar ya, berarti ya. Jadi harga beli dikurangi harga jual. Kalau keuntungan itu harga jual dikurangi harga beli, kalau kerugian itu sebaliknya ya. Jadi ruginya berapa? Nah, ruginya kita tulis R aja dulu. Lalu harga belinya ini 10R. Kita masukkan 10R dikurangi harga jualnya itu 10.800.000. Maka ini pindah ke sini jadi plus 10.800.000 sama dengan R yang sini pindah ke kanan, dibalik 10R kita kurangi ya, tadinya plus jadi min. Nah, ini biarkan dulu. 10.800.000 sama dengan 10R dikurangi R itu sama aja 10 dikurangi 1, 9R ya. Jadi kita balik aja, R sama dengan 10.800.000, hasilnya adalah 1.200.000. Nah, ini ruginya adalah 1.200.000.
Yang ditanya adalah harga beli. Harga beli itu sama aja harga jual ditambah rugi. Harga jualnya 10.800.000, kita tambah ruginya 1.200.000. Oke, 12 juta. Jadi harga belinya adalah 12 juta. Jawaban yang tepat adalah yang A. Begitu ya, ini kakak kasih garis supaya memisahkan. Soal nomor 10. Seorang karyawan memperoleh gaji sebulan sebesar 1.450.000 dengan penghasilan tidak kena pajak 360.000. Jika besar pajak penghasilan adalah 10%, berapa gaji yang diterima karyawan tersebut dalam 1 bulan? A. 1.341.000, B. 1.350.000, C. 1.345.000, D. 1.355.000. Nah, sekarang kita tulis dulu yang diketahui. Jadi, gaji dalam sebulan sebesar 1.450.000. Gaji 1 bulan itu 1.450.000 rupiah. Lalu dengan penghasilan tidak kena pajak atau kita sering sebut PTKP. PTKP atau penghasilan tidak kena pajak itu adalah 360.000. Selisih dari gaji dan PTKP itu bisa kita hasilkan suatu penghasilan kena pajak atau PKP. Ketemu 1.090.000. Nah, sekarang pajak penghasilan nih, PPh-nya itu 10%. Jadi pajak penghasilan 10%. Sama aja 10 kita kalikan dengan PKP-nya. Jadi 1.090.000. Hasilnya adalah 109.000. Nah, sekarang kita cari gaji yang diterima karyawan. Itu sama aja PTKP kita tambah dengan PKP dikurangi PPh. Nah, PTKP-nya itu 360.000, kita tambah PKP-nya 1.090.000, kita kurangi pajak penghasilannya itu 109.000. Maka 360.000 kita tambahkan 1.090.000, kita kurangi 109.000. Itu hasilnya adalah 981.000. Nah, ketika kita tambahkan dengan 360.000, itu hasilnya adalah dalam bentuk rupiah ya, 1.341.000. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke, kita ke soal berikutnya. Nomor 11. Berat bruto dari sekarung kacang kedelai adalah 110 kg. Jika taranya 3%, maka berat neto karung kacang kedelai adalah A. 106,3 kg, B. 106,7 kg, C. 107,7 kg, dan D. 113,3. Bruto itu adalah berat kotor atau berat semuanya. Berarti bruto sama dengan 110 kg. Dan tara itu sama aja bruto dikurangi atau selisih dari bruto dan neto. Neto itu berat bersih. Neto berat bersih, bruto berat kotor. Nah, tara itu adalah selisih bruto dikurangi neto. Sedangkan tara diketahui 3% atau sama aja 3/100 dari bruto 110.
sini kita coret nolnya, lalu 33 kita bagi 10. Itu sama aja 3,3 ya, kilogram. Jadi, untuk mencari neto itu sama aja bruto dikurangi tara. Jadi bruto 110 kita kurangi 3,3. Hasilnya adalah 106,7 kg. Seperti itu ya. Oke, jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 12. Garis G dan garis H terletak pada satu bidang. Jika garis G dan H tidak memiliki titik persekutuan, dikatakan bahwa kedudukan garis G dan H adalah saling A. sejajar, B. bersilangan, C. berimpit, D. berpotongan. Nah, ketika suatu garis G dan H itu terletak pada satu bidang. Nah, garis G dan H tidak memiliki titik persekutuan. Jadi dia tidak saling bertemu. Ini bukan ya. Jadi kedua garis ini memiliki kedudukan saling sejajar. Kalau bersilangan, dia memang tidak memiliki titik persekutuan, namun dia tidak dalam satu bidang. Kalau berhimpit itu nempel ya. Nah, kalau berpotongan memiliki titik persekutuan. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, sejajar. Langsung kita ke soal berikutnya. Berdasarkan gambar di atas, besar sudut AOC adalah A 75 derajat, B 60 derajat, C 135 derajat, D 120 derajat. Nah, di sini kita sudah masuk ke garis dan sudut ya. Sudut AOB itu dia berpelurus. Jadi ini sudut berpelurus. Jadi bisa kita tuliskan bahwa sudut AOC ditambah sudut BOC itu sama dengan 180 derajat karena saling berpelurus. Sudut AOC-nya 5A ditambah 60, kita tambahkan BOC-nya 3A sama dengan 180 derajat. Yang sama-sama memiliki variabel A kita dekatkan atau kita langsung jumlahkan. 5A ditambah 3A itu 8A, lalu 60 derajat kita satukan dengan 180 derajat. Jadi yang tadinya plus menjadi min 60 derajat. Jadi A sama dengan 180 dikurangi 60 itu 120 derajat. Kita bagi dengan 8 ya. Jadi nanti ketemu nilai A. Jadi 120 dibagi 8 itu 15 derajat. Nah, ini baru ketemu nilai A-nya. Sedangkan yang ditanya adalah sudut AOC. Sudut AOC itu 5A ditambah 60. Jadi 5 kita kalikan nilai A-nya adalah 15 derajat ditambah 60 derajat. 5 kita kali 15 itu 75 derajat ditambah 60 derajat. Jadi jawabannya adalah 135 derajat. Nah, kita ke soal berikutnya. Oke, jawabannya yang C ya. Oke, kita ke soal nomor 14. Berdasarkan gambar di atas, besar sudut AEC adalah, nah di sini kita bisa menggunakan sifat-sifat sudut karena garis AB, garis yang merah, ini dia sejajar dan memotong pada garis AF. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sudut BAE akan sama dengan sudut DEF, yaitu sifatnya sehadap. Lalu, kita ini disuruh mencari besar sudut AEC. Sudut AEC akan sama dengan sudut DEF karena
memiliki sifat bertolak belakang. Jadi kita cari dulu sudut DEF. Sudut DEF, nah sudut DEF ini dia berpelurus dengan sudut CEF. Jadi sudut DEF berpelurus dengan sudut CEF. Jadi ketika kita tambahkan sudut DEF dengan sudut CEF akan menghasilkan atau jumlahnya itu 180 derajat. Jadi sudut DEF kita cari. Nah, sudut DEF ini di sini karena sama dengan sudut BAE, maka bisa kita tulis 3Y ya. Jadi kita tulis 3Y, kita tambahkan sudut CEF-nya 102 derajat. Hasilnya 180 derajat. Nah, yang tidak memiliki variabel Y kita pindahkan atau kita dekatkan. 180 derajat kita kurangi 102 derajat. Jadi Y sama dengan 180 dikurangi 102 itu 78 ya. Kita bagi 3 itu sama aja 26 derajat. Nah, ini baru Y. Karena kita disuruh mencari sudut AEC dan sudut AEC itu sama aja sudut DEF. Nah, sudut DEF itu besarnya 3Y. Jadi 3 kita kalikan Y-nya tadi yang sudah kita hitung 26 derajat. Jadi 3 dikali 26 itu 78 derajat. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 15. Besar pelurus sudut CBE adalah A 30 derajat, B 40 derajat, C 50 derajat, D 60 derajat. Sudut CBE yang ini ya. Nah, kita harus cari tahu dulu nilai X-nya karena di sini dia nilai besar sudutnya masih bentuk variabel X. Kita tahu bahwa jika sudut berpelurus jumlahnya itu 180 derajat. Jadi kita langsung tulis aja 6X kita tambah 8X, kita tambah 4X sama dengan 180 derajat. 6 ditambah 8, 14. 14 tambah 4 itu 18 ya. Jadi 18X sama dengan 180 derajat. X sama dengan 180 derajat dibagi 18. Langsung ketemu deh 10 derajat. Nah, di sini pelurus CBE. CBE itu sama aja 180 derajat dikurangi sudut CBE. 180 derajat dikurangi sudut CBE itu sama aja CBE. Yang ini ya. Jadi 8X ditambah 4X. 180 derajat dikurangi 8 kali 10 ditambah 4 kali 10. Jadi 180 derajat dikurangi 80 ditambah 40. Sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat. Hasilnya 60 derajat. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya yang D. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Follow juga sosial media kita di akun IG @rumahbelajarjenio serta @kakakjenio dan di TikTok @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara menjawab soal dengan cepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!